Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Bang Kumis Berbagi dalam acara Ngobrol Santai bersama ulama Banten, Bapak Kiai Haji Raden Yusuf. Ya. Priyanadi Sarjana Hukum. Mohon maaf ya. Kiai, pencerahannya ya. Pak Bang Kumis juga ini bicara hoax gitu kan. Karena konon jangankan media sosial, jangankan status, hadis pun dahulu kala udah hoaxnya itu ribuan. Betul. Hadis yang memang itu palsu, ya kan. Nah, di era modern seperti ini pun apakah ada kemungkinan yang dikemas dengan cara agama disajikan kepada publik yang notabene buta pemahaman kayak Bang Kumis seperti artinya bingung. Kalau yang ngomong orang yang benar-benar kelihatan secara pakaian seorang muslim, betul, seorang Islam dan fasih berbahasa Arab, hafal hadis dan Al-Quran, ngomong apapun untuk tujuan tertentu. Ini terjadinya sih di Indonesia seperti itu? Ya, banyak terjadi, besar juga terjadi menurut saya Bang Kumis. Zaman ini menurut saya prihatin sekali di negara kita. Hoax ini sudah jadi sebuah akomodisi, ya. Bahkan jadi bisnis. Nah, menjadi bisnis. Nah, dan ini pelakunya memang sangat kurang baik menurut saya, ya. Bagaimana kita menyikapi itu? Yang pertama Bang Kumis, kalau dia seorang Islam, dia harus mempunyai seorang guru yang jelas pesantrennya, jelas keilmuannya, jelas kepribadiannya, jelas akhlaknya, jelas sanad bergurunya. Pertama. Kemudian segala sesuatu yang dia dapat dari luar, dari medsos, dari apa, jangan dulu dia telan sebelum dia tanyakan ke gurunya. Maka di sini Allah dan Rasulnya membimbing umat Islam agar menanyakan sesuatu kepada ahlinya. Dulu Rasulullah pernah berkata Presiden Ali, ya Ali, jangan engkau memberikan sebuah pekerjaan kepada yang bukan ahlinya. Begitu pula dalam masalah agama yang ada di medsos. Jangan kita menafsirkan sendiri yang ada di medsos tersebut, yakin itu langsung benar, apalagi baru medsos, tidak lihat orangnya, siapa yang nulis, yang munafik atau enggak kita tidak tahu, akhlak pribadinya, keluarganya juga enggak tahu, maka sebaiknya kita tanyakan ke guru kita, ke ahlinya, akan aman. Kalau dia berbicara tentang negara, tentang pemerintah, ya kita nanyakan ya ke informasi ya, pemerintah yang bersangkutan dengan urusan itu, jangan ke yang bukan ahlinya. Bukan pelakunya. Ya, kalau dia bicara pendidikan, ada isu tentang pendidikan, tanyakan ke Menteri Pendidikan. Kalau dia berkaitan dengan istana, tanyakan ke istana. Ini yang beredar isu tentang istana, ditanyakannya ke tukang beca. ini kacau sekali. Menarik sekali ini. Semakin apa ya, Bang Kumis sebenarnya kenapa berkali-kali Bang Kumis akan membuat konten dengan Abuya ini? Karena bicara agama memang bidangnya, bicara politik sedikit banyaknya Pak Kiai ini mantau gitu kan, dan pernyataan sikapnya membuat kita teduh. Nah ini Pak Kiai ngomong-ngomong nih ya, ini kan sekali lagi kan ini bulan puasa, kita lebih banyak agamanya daripada dunianya kan, politiknya. Pak Kiai, menurut Pak Kiai ini ya, perbedaan tadi itu antar umat Islam sendiri. Sekarang kan nampaknya keras banget nih. Dan pemerintah tanda kutip konon seolah-olah tebang pilih. Di saat kelompok yang menurut pemerintah ini sebagai kontrol sosial, sebagai oposisi, ya kan, itu kalau punya masalah sedikit langsung, ya kan. Tetapi di saat ya ada yang di kubu pemerintah sendiri lama, bahkan nggak ini bagaimana hukum seperti itu? Begini, perbedaan pendapat, perbedaan paham selalu akan ada terjadi Bang Kumis. Kenapa di dunia ini ada nafsu, hawa nafsu, ada akal sehat.
Dan yang terjadi ini, yang sekarang ini sebetulnya tidak akan pernah terjadi di Indonesia perbedaan pendapat antara sesama umat Islam kalau kita saudara kita tidak pernah menjadikan politik ya menjadi alat agama untuk menjadi alat politik. Itu tidak akan pernah terjadi. Kalau itu agama sudah mulai menjadi alat politik, menjadi komoditas politik, sampai kapanpun di pemerintahan manapun, bukan hanya di pemerintahan Pak Jokowi, itu akan terjadi seperti ini, Pak Bang Komis. Jadi saran saya, jangan pernah menjadikan agama sebagai komoditas politik. Jangan membungkus nafsu dunia, nafsu jabatan, nafsu politik dengan agama. Agama ya untuk kepribadian, agama untuk kedekatan kepada Allah, agama untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain, bukan menipu dan fitnah. Begitu Bang Komis. Luar biasa, tapi nampaknya masih kurang lengkap. Ya. Boleh Bang Komis Siap, tambahin? silakan. Politik untuk agama itu yang kami minta. Cocok. Ya kan? Ya. Tadi. Betul. Jadi istilahnya jangan membungkus agama untuk berpolitik. Ya. Tapi kalau berpolitik untuk agama, ya, kayaknya ini Indonesia akan makmur nih. Setuju, kan? setuju. Ya kan? Jadi Bang Komis begini, intinya gini, agama untuk controlling politik dan politik untuk menguatkan syiar agama. Politik untuk menguatkan syiar agama, bukan untuk menguatkan agama. Agama sudah kuat, menguatkan syiar agama. Politisi harus menyiarkan agama, bukan politisi menjadikan agama untuk dijual. Ini yang terjadi di Indonesia. Maka selalu tidak akan aman. Gitu. Justru kalau kita bicara Indonesia, identik organisasi Islam terbesar adalah NU. Ya kan? Ya, ya. NU yang selama ini nampaknya seolah-olah dibenturkan dengan di luar NU nih. Ya. Saya nggak mau menyebutkan kelompoknya, tetapi sering terjadi nih seolah-olah NU dihadapkan terpancing-pancing. Nah, ini menurut Pak Kiai harus bagaimana nih menyikapinya nih? Karena Pak Kiai kan dari NU ya kan. Untuk warga NU di daerah di luar Banten, apalagi di Bantennya ini harus bagaimana menghadapi situasi kadang-kadang ya tanda kutip dilecehkan bahkan. Menurut Pak Kiai harus bagaimana nih agar Indonesia tetap damai, sejahtera dan Islam terus berkembang. Dengan dalam arti bukan berarti agama ngikutin budaya, tetapi budaya ngikutin agama. Seperti yang dulu-dulu indah untuk Indonesia. Subhanallah. Bang Komis, perlu Bang Komis tahu, NU dan orang NU semua masih selalu tersenyum. Dari dulu pun selalu tersenyum. Ini terjadi di Indonesia menurut orang NU ya seperti angin biasa. Iya, karena kalau dulu apalagi NU berhadapan dengan Belanda, dengan penjajah, dengan senjata. Ini baru dengan isu. Dan orang NU kita ditimpa isu, alhamdulillah. Karena keyakinan orang NU ketika isu terjadi, fitnah terjadi, berarti bertambah dong amalnya, tabungan akhirat. Jadi bagi NU no problem. Tidak jadi masalah. NU selalu senyum dan NU selalu tetap komit dengan politik kebangsaan agar NU tetap berkiprah bermanfaat untuk bangsa, agama, negara dan seluruh rakyat. Bahkan bermanfaat untuk orang yang mengisukan sekalipun. Jadi tidak ada masalah. Santai-santai aja. Ya itu bagi Pak Kiai yang memang ke NU-annya sudah benar-benar memahami hitoh NU sendiri. Loh kayak Bang Komis sendiri kan resah. Ini bingung. Ini Islam, ini Islam, ini ngejelekin ini ngejelekin ini. Kita kan bingung gitu loh. Ya. Nggak usah bingung Bang Komis. Bang Komis ikut NU dengan saya, aman nanti. Nah, bro, jadi jangan lupa ya, tadi sudah jelas sebenarnya Indonesia tanpa NU nampaknya sia-sia. Lemah. Tidak dipungkiri. Betul. Kemerdekaan bukan saja orang NU. Betul. Termasuk dari Habib
betul. Juga semua. Iya, iya, Makanya lahirlah sebuah Pancasila dan Bhinneka iya, Tunggal Ika. iya, Perbedaan tidak jadi satu iya, persoalan, tetapi menjadikan satu hikmah betul, buat kita. Karena betul. berbeda adalah indah, Iya, gitu kan? Nah, dalam Islam sendiri pakai dengan perbedaan-perbedaan ini sekali lagi nih, hmm, coba sedikit lebih dikonkretkan. hmm, Di luar NU juga mudah-mudahan mendengar harus bagaimana nih? Kayaknya negara kok akhirnya nggak ada gonjang-ganjing terus gitu loh. hmm. Begini, pemerintah menurut saya sudah optimal, sudah mengakomodir, sudah mengeducation kepada seluruh kalangan, kepada seluruh umat beragama terhadap organisasi-organisasi Islam itu sendiri. Nah, hanya mungkin yang belum dilakukan oleh negara mengadakan sebuah acara yang rutin bertemu tokoh-tokoh agama yang berbeda agama dan beberapa tokoh-tokoh ormas di satu tempat sambil senyum ngopi bareng. Itu mestinya sering dilakukan itu. Sebab kalau secara education, secara teori, penjelasan sudah kenyang. Tetapi ternyata tidak selesai, tidak ampuh, tidak dengan itu. Orang Indonesia itu punya adat budaya ketimuran, orang yang sangat ramah. Orang Indonesia itu dia sangat mudah tertarik terhadap orang yang baik, orang yang murah senyum. Nah, maka kalau sering ngobrol bareng, buka jubah jabatan, buka jubah keangkuhan, tapi bicara kita dengan mereka, kita dengan yang lain, kita sama dengan mereka. Ngopi bareng, santai. Ormas yang ini disatukan tokohnya sambil ngopi, bicara santai. Jangan justru ketika pembicaraan dibahas yang berat, itu akan menjadi panas. Kita ringankan sesuatu yang berbeda, ringankan, disamakan dengan sesuatu yang sama. Yang hobinya ngopi, yang ngopi bareng. Kita ringankan, kita sederhanakan. Ini yang dikatakan menyelesaikan masalah dengan senyum, menyelesaikan masalah dengan persahabatan. Itu akan cair semuanya menurut saya. Begitu Bang Komis. Oke, satu pertanyaan lagi nih pemirsa. Ya. Kan justru Pak Kiai di era Pak Jokowi ini, menurut kacamata Bang Komis nih, Ya. yang kalau salah pengamatan Bang Komis, Ya, ya. orang pengamat. Kalau analisa Bang Komis bukan orang analisis, Ya. tetapi ini hanya pendapat, bisa salah, bisa benar gitu kan. Justru perbedaan-perbedaan di saat dulu pemilihan sampai hari ini istilah kadrun kok seolah-olah dari pihak tanda kutip ya kayak tadi yang kata Ade Armando dan kawan-kawannya dan Bang Abu Janda sendiri itu selalu seolah-olah dia itu ada kadrun di sana. Terus yang sebelah sininya apa istilahnya? Nah, kalau mau merangkul hilangkan dong, dan seolah-olah 3 orang yang tanda kutip kawan-kawannya Ade Armando ini seorang buzzer istana yang memang diciptakan untuk menyerang para kadrun-kadrun gitu loh. Ini bagaimana akan bisa bersatu gitu loh Pak Kiai?